Kita untuk operasional dan saya yang menceritakan pada suatu masa lampau di hutan Bamosmona di kepala air Sungai Rawara. Di situ dihuni oleh salah satu ibu dengan kedua anak laki-lakinya, yang tuanya dia bernama Ikocis dengan yang adiknya bernama Ifrit. Di situ mereka hidup dan kecil sampai besar mereka lakukan suatu kebiasaan kita pada saat itu adalah mereka bikin rumah tinggi, terus mereka bertemu. Setelah itu kakaknya dia begitu tua langsung dia juga istilahnya menikah atau kawin. Dan mama itu namanya Mama Rosona. Jadi pada saat itu sudah setelah itu mereka bertemu. Hasil paling pertama kebiasaan kita orang Moskola itu hasil paling pertama itu kita harus istilahnya kita harus bikin pesta begitu. Jadi macam sayur ini kita harus mungkin dibungkus di kulit kayu dengan apa ini bumbu merah. Terus kasih keladi kita bakar. Setelah itu mereka makan bersama. Nah, tetapi pada saat itu yang adiknya namanya Ifrit ini saat itu juga dia duduk, dia lihat begini setelah lihat kemaluan daripada iparnya itu. Jadi sudah setelah itu dia ke belakang, dia lukis di dinding. Dinding itu kulit kayu pada saat itu. Terus dia lukis, terus kakaknya dia panggil, Ifrit, mari makan. Tapi karena adiknya itu terlalu serius, sudah dia panggil sampai 3 kali, terus adiknya itu juga datang ke makan. Terus katanya itu penasaran, kira-kira adiknya bikin apa. Dari situ langsung dia ke belakang, dia lihat kaget begini, dia lukis dia punya istri kemaluan. Dari situ sudah dia diam, simpan dalam hati saja. Setelah itu mereka tinggal begini, ada rombongan dari Maibrat. Mereka datang untuk mereka punya tenaga, mereka perang suku. Memang kita pada saat itu orang Arfak, khususnya orang Moskola itu di Maibrat itu perang suku. Jadi mereka dua ikut, setelah itu kasih tinggal mamanya di situ. Mereka ikut ke sana dalam perjalanan itu di kepala air Rawara itu ada jembatan rotan atau jembatan gantung. Mereka lewat ke sana sampai di Biak Maibrat sana mereka lakukan perang suku. Setelah itu mereka pulang. Ya tapi timbul kecemburuan itu ada di kakaknya. Setelah itu langsung dia sampaikan sama dia begini, ada Ifrit, nanti kau di belakang akan di depan, terus pasukan perang di tengah. Sudah, adanya ikut perintah itu, sudah mereka jalan. Mereka pulang, dalam perjalanan pulang itu, tetapi dia sudah atur siasat atau rencananya untuk dia harus bagaimana adiknya itu tidak bisa sampai di rumah. Setelah itu dia dengan pasukan perang sudah sampai di sebelah, langsung dia kasih putus ke mata rotan itu. Adiknya itu ketinggalan di sebelah. Setelah itu mereka pulang sampai di rumah. Kebiasaan kita itu kalau sudah lakukan perang suku pulang itu harus ke tanah. Mereka naik ke tanah mulai dari malam sampai pagi. Ke tanah atau pada pagi. Sampai pagi terus mamanya tanya, Lukcis mana adiknya? Begini. Laki-laki dia jawab, mungkin kemarin kita perang di sana, masyarakat Maibrat mungkin sudah panah dia atau bagaimana. Tapi mama itu penasaran. Sudah, setelah itu mama dia ambil tunas pisang, tunas apa ini, biji jagung dengan biji rokok daun. Setelah itu dia kembali ikut perjalanan itu ke arah Maibrat sana. Sampai di sana pinggir kali dia panggil dia adalah kau. Tetapi anak itu menjauh di sebelah. Dia bilang, mama saya ada ini. Sudah, cara bagaimana untuk bisa menyeberang ke sebelah. Di situ mama dia cari akal. Dia buang kayu busuk ini, dia buang di kali, tapi tidak bisa tergerak. Pokoknya semua daun pun dia buang tidak bisa. Setelah itu dia ketemu yang namanya kayu perahu. Wasrohu di wilayah Telusuk memang ada. Dia punya buah itu bentuk perahu. Di situ dia taruh di kali itu. Kaget begini, dia lari sampai di sebelah. Di situ orang yang membawa perahu pertama kali. Jadi buah itu memang bersistem perahu.
Setelah itu adiknya juga, setelah itu anaknya ikut dari sana, ketemu dengan mamanya sudah. Dalam hati itu kan mama marah, jadi mereka lakukan perjalanan dari kepala air Rawara atau dekat Maibat sana. Mereka turun sampai di Muara Sebian. Tinggal di situ mereka berkebun. Dia suruh anakku bikin kebun ya. Mana bikin kebun selesai dia suruh. Dia bilang anakku tebang kayu raja. Kayu raja itu kira-kira panjang dari sini ke depan sana. Setelah itu dia suruh, kau bikin pondok besar ya. Langsung anak tanya, mama saya bikin pondok ini untuk apa? Itu udah mau bikin dulu. Setelah itu dia bikin, selesai dia bikin kamar-kamar semua. Langsung mama bilang begini, anak, toki mama, kasih mati mama baru, foto mama punya daging-daging kau taruh di itu semua. Terus mama punya hidung di jantung kau taruh di kamar. Sudah, dia ikut perintah itu, dia toki selesai. Dia bagi-bagi daging itu semua, terus perut ini, dia mama pesan, kalau perut ini kau buang di kali. Sudah dia ikut perintah itu, dia tidur, dia bilang, malam kau tidur ya? Malam dia tidur sampai pagi, dan itu, tiga subuh dia kaget palu. Dia kaget palu, tapi dagingnya apa? Daging-daging yang tadi dia potong, itu semua sudah jadi manusia. Disitulah orang Mosmona berkembang di situ. Sampai di mana-mana ada di Mosmona Utara, Mosmona Selatan, Mosmona Barat, Verde dan sebagainya. Sedangkan jatuh dengan hitung itu di situ terbentuk suami istri dan adik kakak yang masih di dalam rumah situ. Sedangkan perut ini dia buang ke kali, turun jadi orang Sebian. Pada saat itu orang Tomu. Setelah itu mereka dengar masyarakat ini kan mereka sudah berkembang banyak, mereka tebang kayu. Begini kayu hanyut dari kepala yang Sebian turun. Orang Sebian itu mereka lihat, wah ini kayaknya ada manusia di atas. Sudah mereka naik, ikut kali Sebian itu naik, mereka naik sampai di tengah, mereka lihat begini ada sapapi. Sampai di muara Kalilawan itu mereka lihat ada orang. Tapi kita punya masyarakat waktu itu kan mereka masih primitif. Jadi kalau lihat orang pendatang begitu kan mereka takut. Ambil tombak, panah-panah, mereka mau panah. Mereka mau panah terus mereka kembali. Sampai di sana tuh panggil lagi, mari. Terus mau dekat-dekat mereka panah, terus kembali lagi. Setelah itu mereka panggil, woi, itu bawa anggur maige. Bahasa Sebian bilang anggur maige itu bilang larang. Lalu masyarakat itu punya diam. Terus panggil lagi, kita bawa tamam aja, kita bawa panah. Tapi begini, kita bawa ini. Sudah mereka diam. Mereka panggil lagi, kita bawa kamu aja, kita bawa kapan. Tapi begini, kita bawa ini. Sudah mengerti, terus panggil, mari. Sudah mereka naik. Setelah itu mereka waktu ketemu. Dari situ orang Mosmona bawa kasbi geladi dengan pisang mereka baku tukar. Pada saat itu kan barter baku tukar. Di situlah terjadi hubungan antara orang Mosmona mulai dari situ sampai saat ini. Orang Mosmona dan Sebian itu masih satu. Itu masih keluarga sampai yang ada ini. Jadi orang Mosmona tahu bahasa Sebian, orang Sebian tahu bahasa Mosmona. Seperti itu. Mungkin begitu cerita singkat tentang asal usul orang Mosmona dan lebih khusus marga orang Mosmona itu berkembang jadi Asmoro, Biarmoho, Komolei, Masokona dan sebagian besar yang ada di wilayah Mosmona. Saya dengan Dewan Rudi pada saat ini juga menyampaikan permohonan maaf untuk orang-orang tua adat. Apabila kalau cerita ini tidak sesuai, mohon maafkan. Dan sekali lagi saya sebagai tokoh pemuda 7 suku mewakili semua orang tua adat kami yang membawakan tarian tadi di Festival Budaya 7 Suku pada hari ini. Apabila di dalam peragaan kami tidak menghibur atau kata-kata kami tidak berkenan di hati Bapak Ibu kami, mohon maaf. Akhir kata dari kami, apabila jarum yang patah jangan disimpan di dalam laci. Apabila kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, jangan simpan di dalam hati, tapi tolong memaafkan. Karena saling memaafkan adalah menuju jalan terbaik. Sangat 7 suku.
Selamat malam, Tuhan memberkati.